orang tua dan juga pemerhati autis. Dalam mempersiapkan sang anak autis untuk bisa bersama-sama bersekolah di sekolah umum, perlu adanya beberapa tahapan kemampuan yang harus dimiliki. Beberapa tahapan yang dilalui: kemampuan kontak mata, kemampuan menirukan atau imitasi, kemampuan bahasa, kemampuan akademik, dan kemampuan sosialisasi. Tahapan membuat kontak mata. Kontak mata merupakan salah satu bentuk perilaku komunikasi nonverbal yang dapat mempengaruhi perilaku sosial. Dengan adanya kontak mata, bisa membuat mengerti lawan bicara memperhatikan ataupun setuju atau tidak dengan arah pembicaraan. Kontak mata ada dua, di mana yang pertama berlangsung pada saat ada percakapan, dan yang kedua kontak mata berlangsung pada saat suatu kelompok diberi instruksi. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Melakukan kontak mata selama percakapan Irfandi, dapat dilakukan dengan sudah duduk siap untuk belajar? berhadapan sama tinggi antara terapis dengan anak. Oke, tos dulu. Nah, satunya. Oke, sekarang Bu Mina bertanya dulu ya. Siapa namamu? Irfandi. Siapa nama mamamu? Mama Eliana. Siapa nama papamu? Suharno. Irfandi suka makan apa? Makan yang bagus. Oke. Irfandi suka makan apa? Tidak. Oke. Irfandi suka makan apa? Coklat. Ya, makan? Makan coklat. Bagaimana kalau makan? Pura-pura makan? Nyam, nyam, nyam. Bagaimana rasanya? Enak, enggak pedas. Bagaimana rasanya coklat? Enak. Irfandi suka makan apa? Makan? Iya. Kebenaran jawaban dari sang anak juga penting. Namun, yang lebih ditekankan dalam hal ini adalah terjadinya kontak mata selama percakapan berlangsung. Apabila sang anak sudah mulai lepas kontak mata, sang terapis menginstruksikan lihat. Hal ini berfungsi agar sang anak bisa kembali berkonsentrasi dan mengikuti terapi. Melempar dan tangkap bola, ya. Melempar dan tangkap bola, ya. Kontak mata selama percakapan bisa juga dilakukan dengan yang pertama, terapis dan anak sama-sama berdiri. Yang kedua, terapis dan anak sama-sama berdiri dengan menggunakan media permainan. Misalnya, lempar tangkap bola, bertujuan untuk menstimulus perhatian anak. Nah, seperti itu ya. Oke, Rizal lihat. Ayo, tangkap. Iya. Lihat, tangkap. Bagus. Hop. Iya. Lagi. Bagus. Yang kedua ialah melakukan kontak mata pada saat kelompok diberi instruksi. Rizal maju ke depan. Yang perlu dilakukan ialah dengan mengumpulkan anak, kemudian dibuat kelompok. Iya. Siapa namamu? Rizal. Rizal sekolah di mana? Mutiara Hati. Sekarang Rizal berdiri sama siapa? Berdiri sama siapa? Pak Kafid. Oke. Rizal sudah kenal nama-nama teman? Sudah. Coba. Siapa ini namanya? Pintar. Siapa ini namanya? Saigul. Pintar. Siapa ini namanya? Zidan. Bagus. Siapa ini namanya? Rangga. Siapa? Rangga. Itu siapa namanya? Ardi. Terus ini siapa namanya? Kevin. Ini siapa namanya? Nah, tepuk tangan untuk Rizal. Oke, nah ternyata Mas Rizal sudah bisa anak-anak ya. Oke, kita cari lagi. Nah, Mas Irfandi.
Iya. Salim dulu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Siapa namamu? Siapa namamu? Kurniawan. Ini siapa? Pak Kafid. Oke. Nah, ini ya. Nih ada beberapa temanmu ya. Nah, ada beberapa temanmu ya, Andi ya. Nah, sekarang lihat. Nah, ini siapa? Zidan. Ini siapa? Adit? Iya, yang lengkap manggilnya ya. Oke, coba. Ini siapa? Rizal, pinter. Itu siapa? Kevin, pinter. Ini siapa? Oh, tepuk tangan untuk Irfandi. Oke, bisa kembali ke tempat. Coba sekarang si Holan Sirait. Iya. Salim dulu. Siapa namamu? Sihol. Apa kabar Sihol? Baik. Coba Sihol, sebutkan nama temanmu nih dari ujung. Siapa itu namanya? Edwin. Siapa namanya? Faril. Siapa namanya? Windy. Siapa namanya? Bagus. Siapa namanya? Siapa namanya? Bagus, tepuk tangan. Iya. Ya Mirsa, itu tadi kita telah membahas mengenai tahapan membuat kontak mata. Kali ini kita akan membahas mengenai perilaku dan kemampuan untuk menirukan atau imitasi. Di mana kemampuan imitasi ada 3. Yang pertama, imitasi urutan atau sekuen yang rumit atau kompleks, imitasi perilaku teman, dan juga imitasi respon verbal dari teman. Irfandi sekarang belajar berhitung. Mau? Mau. Irfandi bisa berhitung? Coba berhitung dulu. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Yang bagus 6. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sampai 10 ya. Hebat ya? Oke. Nah sekarang Bu Mina punya mainan nih Irfandi. Coba lihat. Nah, Irfandi menyebutkan ya. Terapis memberi tugas anak Coba. untuk mengurutkan angka 1 sampai 5, 1. mengurutkan huruf dan gambar sekuen. Iya. Dengan perintah, urutkan ini. Terus. Oke. Coba Irfandi sekarang urutkan. Ayo. Yang bagus. Yuk. Ayo. Ayo lagi kok. Iya. Kok. Yang bagus kok. Ayo. Ayo lagi. Ayo lagi. Terus. Yang bagus. Ya. Terus satu lagi. Oke. Coba dihitung. Yang bagus. 10. Gitu ya? Bisa ya? Kelompokkan buah. Papaya. Iya, bagus. Kelompokkan buah. Oke. Iya, kelompok binatang. Oke. Kelompokkan binatang. Iya. Kelompokkan binatang. Lanjut. Kelompokkan binatang. Iya. Mana kelompok kendaraan? Bagus. Nggak boleh salah ya. Ayo kelompokkan dulu. Kendaraan. Kelompokkan kendaraan. Tidak. Dilihat kelompok kendaraan. Tidak kok. Kendaraan. Nah, kelompok kendaraan.
Kelompok binatang. Kelompok buah. Imitasi yang kedua adalah imitasi perilaku teman. Anak diminta untuk menirukan aksi dari temannya. Imitasi perilaku teman dilakukan dengan Jadi nanti memberikan instruksinya instruksi, adalah lakukan seperti temanmu. Nah, jadi kita bertambah pengetahuan kita. Yang semula tirukan, sekarang lakukan seperti. Ya, oke, semua mengerti? Coba kalau mengerti tepuk tangan. Iya, tepuk lantai. Iya, angkat tangan. Keren. Coba kita coba Irfandi, Rizal. Fandi, lakukan seperti Rizal. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Irfandi. Lagi. Ayo Rizal. Lakukan seperti Rizal. Iya. Imitasi verbal teman dilakukan dengan memberikan instruksi, katakan seperti temanmu. Biasanya anak-anak tirukan mama. Nah, gitu kan? Nanti katakan seperti. Gitu ya. Nah, contohnya nanti Pak Hafid bilang buku. Nah, nanti Mas Ardi katakan seperti Pak Hafid, buku. Ya, seperti itu ya. Coba Mas Rizal ya. Nah, Mas Rizal menirukan menyampaikan kata biar ditirukan oleh Fandi. Ya. Fandi, perhatikan. Ya. Katakan, ayo. Iya, Fandi katakan. Bagus. Oke, katakan seperti. Bagus. Katakan seperti guru. Iya, katakan seperti. Pemirsa, itulah tadi bagaimana melakukan kemampuan kontak mata dan kemampuan menirukan. Mari kita perhatikan lagi dua kemampuan yang tadi. Fandi, sudah siap untuk belajar? Sudah. Coba, siapa ini namanya? Pintar. Siapa ini namanya? Satu. Iya. Iya, tepuk lantai. Iya, angkat tangan. Keren. Dalam segmen ini kita akan membahas mengenai kemampuan berbahasa reseptif, kemampuan berbahasa ekspresif, dan juga kemampuan berbahasa abstrak. Bahasa reseptif ialah kemampuan untuk mengerti apa yang telah dilihat dan juga apa yang telah didengar. Dan kemampuan berbahasa ini bisa dilatih oleh para terapis dengan melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah bermain bola. Terapis melakukan instruksi kepada anak dari jarak jauh kurang lebih 5 meter. Dengan menginstruksikan beberapa hal, misalnya mengambil bola, melempar bola, menendang bola. Mas Rizal nanti menendang ya. Oke, ayo sekarang lempar. Iya, lempar. Iya, lempar. Bagus, tangkap. Lihat, tangkap. Pintar, tendang. Wah, tendang. Iya, tangkap. Iya, lempar. Bagus. Selanjutnya ialah kemampuan berbahasa ekspresif. Berbahasa ekspresif ialah kemampuan untuk mengungkapkan apa yang ia inginkan secara lisan. Salah satunya adalah melabel kategori item. Berikut contohnya. Terapis bisa menyediakan berbagai gambar binatang, buah, dan kendaraan. Pertama, terapis dan anak duduk berhadapan. Anak diperlihatkan sekelompok gambar binatang, buah, dan kendaraan. Kedua, anak disuruh menunjuk dan menyebutkan mana yang termasuk kelompok binatang, buah,
dan kendaraan. Terapis memberi prompt bila anak melakukan kesalahan. Kelompok kendaraan. Kelompok buah. Iya. Sekali lagi ya. Coba dilihat. Kelompok binatang. Kelompok kendaraan. Kelompok buah. Iya, kelompok apa ini? Buah. Kalau yang ini kelompok kendaraan. Kalau ini kelompok binatang. Oke. Yang kedua ialah kegiatan melabel item-item suatu kategori. Setelah terapis mempersiapkan gambar seputar buah, binatang, dan juga kendaraan, anak-anak diminta untuk duduk berhadapan dan menyebutkan mana yang termasuk dalam kategori buah, binatang, dan juga kendaraan. Sekarang Irfandi mengelompokkan kembali. Ada kelompok binatang, ada kelompok kendaraan, ada kelompok buah. Oke, sekarang Irfandi ambil ya. Oke, binatang sapi. Kelompok apa? Binatang sapi. Diambil. Ambil, kelompokkan. Iya. Terus ambil lagi. Apa itu? Ini apa? Semangka. Kelompok. Oke, ambil lagi. Ayo. Iya. Apa ini? Anjing. Iya, anjing kelompok apa? Binatang. Oke. Yang bagus. Ayo ambil lagi. Ini apa? Kelompok apa? Oh iya, terus? Kalau ini apa? Kelompok apa? Kendaraan. Sekali lagi, terakhir ayo. Apa itu? Kelompok iya. Ada anjing, ada sapi, ada ayam. Semuanya kelompok. Oke. Nih dilihat. Ada yang bagus. Ayo dilihat. Ada terus kapal dan semuanya ini kelompok bagus. Ayo ini ada pisang, terus Rambutan. iya semuanya ini kelompok apa? Kelompok buah. Oke, tepuk tangan Irfandi. Oke, ya. Yang ketiga ialah kegiatan menceritakan kembali suatu gambar. Kita memberikan aktivitas dengan terlebih dahulu memberikan kartu sekuen gambar berseri sebanyak 3 gambar. Oke, sekarang Irfandi bercerita. Ceritakan. Anak perempuan sedang kembali. Nana, anak perempuan sedang anak perempuan sedang menyiram. Bunganya, tanamannya Oke, siapa yang hebat? Kegiatan ini diharapkan 1. Anak memahami cerita gambar pertama sampai gambar terakhir. 2. Anak mampu mengurutkan urutan cerita sesuai gambar. 3. Anak mampu menceritakan sesuai urutan melalui gambar. Kemampuan berbahasa abstrak akan kita bahas bagaimana menjawab pertanyaan bila dan juga menyempurnakan kalimat secara logis. Bahasa abstrak biasa dilakukan seseorang untuk melahirkan pikiran-pikiran dan juga gagasan-gagasan dalam perasaan. Dan ada beberapa tahapan dalam terapi kemampuan berbahasa abstrak. Koterapis duduk di belakang anak dengan tujuan untuk dapat memberikan prompt verbal bila anak ragu. Anak diharapkan menjawab secara Kalau respons Irfandi spontan lapar, bila apa ditanya Irfandi oleh lakukan? terapis. Makannya bagus. Yuk,
Sekali lagi ya. Kalau Irfandi lapar, apa yang Irfandi lakukan? Makan. Kalau Irfandi merasa haus, apa yang Irfandi lakukan? Minum. Oke. Terapis bisa memberikan beragam pertanyaan lebih, seperti contohnya, bila kamu sedih, menangis. Bila kamu senang, tersenyum. Atau terapis bisa memberikan beragam pertanyaan pengembangan yang lain. Selanjutnya, kemampuan bahasa abstrak dengan menyempurnakan kalimat secara logis. Misalnya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari contoh berikut ini. Dia lapar, dia perlu makan. Hari hujan, dia perlu payung. Dia haus, dia perlu minum. Pintu itu dikunci, itu perlu kunci. Tangannya kotor, dia perlu cuci tangan. Tahapan-tahapan mengarahkan anak sebagai berikut. Terapis dan anak duduk berhadapan, sedangkan koterapis duduk di belakang anak supaya dapat memberikan prompt verbal bila anak ragu. Anak diharapkan menjawab secara respon spontan bila ditanya oleh terapis. Iya. Mana kukunya Irfandi mana? Kalau kukunya panjang, harus pinter. Supaya bersih ya kok ya. Supaya apa? Sehat. Oke. Dan pemirsa, demikian tadi pembahasan mengenai kemampuan berbahasa reseptif, berbahasa ekspresif, dan juga berbahasa abstrak. Semoga pembahasan tadi bisa mudah Anda pahami. Yang dibahas dalam kemampuan akademik ialah mendefinisikan orang, tempat, dan juga suatu benda. Dan ada beberapa tahapan dalam mengikuti terapi ini. Terapis dan anak duduk berhadapan. Koterapis duduk di belakang anak dengan tujuan untuk dapat memberikan prompt verbal sampai anak mampu menjelaskan sendiri. Anak diharapkan menjawab merespons secara spontan. Apabila ada pertanyaan oleh terapis dengan instruksi, jelaskan tentang. Terapis bisa mengambil tema pertanyaan dengan saling adanya keterkaitan. Misalnya, dokter, rumah sakit, obat. Iya, siapa yang menjalankan kereta api? Siapa? Masinis. Yang bagus. Siapa yang menjalankan kereta api? Masinis. Oh iya, masinis ya. Oke, coba lagi. Ayo. Nah, kereta api berhenti di mana? Di mana? Yang bagus. Stasiun. Ayo lagi yuk, tangannya dilipat yuk. Kereta api berhentinya di mana? Stasiun. Iya. Oke, coba dilihat. Ini apa? Irfandi, ini apa? Kereta api. Dijalankan oleh siapa? Berhenti di mana? Stasiun. Oke, hebat. Terapis bisa mengambil tema pertanyaan yang saling berkaitan, seperti contohnya guru, sekolah, dan juga papan tulis. Mengikuti arahan dari teman-temannya, ini merupakan bentuk dari kemampuan sosialisasi. Dan berikut ini tahapan dari terapi kemampuan sosialisasi. Terapis menginstruksikan salah satu anak untuk melompat dan meminta anak menirukan. Dengan instruksi, tirukan. Iya, ayo Mas Adi tirukan. Bagus. Ayo, bagus. Mbak Nia tirukan. Pinter. Mbak Nia tirukan. Iya, Mbak Nia tirukan. Bagus. Mbak Nia tirukan. Bagus, tepuk tangan untuk Mbak Nia. Oke.
anak mengajak temannya bermain papan, misalnya dakon atau papan seluncur. Terus, iya, terus. Iya. Oke. Pemirsa, demikian tadi mengembangkan kemampuan akademik dan juga kemampuan sosialisasi. Kematangan komunikasi dan juga interaksi anak sangat diperlukan untuk membantu mereka bisa masuk bersama-sama ke sekolah reguler. Hal tersebut juga bisa membantu mereka untuk bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Dan ada beberapa tahapan kemampuan yang harus mereka miliki untuk bisa bersekolah di sekolah reguler atau TK. Di antaranya ialah kemampuan kontak mata, kemampuan menirukan atau imitasi, kemampuan bahasa, kemampuan akademik, dan juga kemampuan sosialisasi. Bina diri sangat penting untuk membantu sang anak bisa masuk ke sekolah reguler atau TK. Bina diri adalah suatu proses dan latihan terhadap sang anak autis terkait dengan aktivitas hidupnya sehari-hari. Dengan tujuan meminimalisasi atau bahkan menghilangkan sama sekali ketergantungan terhadap bantuan orang lain. Dan berikut ini beberapa contoh proses bina diri. Siapkan wastafel dengan cermin di belakangnya. Kedua, siapkan sikat gigi anak yang lembut. Ketiga, siapkan pasta gigi untuk anak. Keempat, siapkan gelas berisi air minum untuk kumur. Terapis berdiri berdampingan dengan anak, kemudian terapis menggosok gigi sendiri. Oleskan pasta ke bibir anak agar anak mau melaksanakannya. Kemudian terapis berdiri di belakang anak. Siapkan sikat gigi anak yang sudah diberi pasta gigi. Prom penuh untuk menggerakkan tangan anak memegang sikat gigi dan membawa ke mulut anak. Masukkan di antara kedua bibir anak, gosokkan sikat gigi ke atas dan ke bawah secara lembut sambil berkata-kata mengiringi setiap gerakan atau aktivitas. Setelah beberapa kali digosokkan, pertama cukup 5 kali. Anak diinstruksikan berkumur dengan air minum dalam gelas. Pada hari berikutnya, kurangi prom secara bertahap hingga sang anak mampu sendiri. Selain itu, terapis juga bisa melakukan berbagai kegiatan yang lain. Contohnya, membuka kaos kaki sendiri, minum air dari cangkir, dan lain sebagainya. Pemirsa, pembahasan kita kali ini sampai di sini dahulu. Semoga bermanfaat untuk pendidikan anak autis. Terima kasih dan sampai jumpa.